Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Kami dari Suku Suku Jawa, Jawa. Suka Duka Jadi Jadi Siswa bersama Dava. Diva. dan Dania. Nah, kami dari SMA Negeri 2 Jember. Nah, gimana nih kabarnya Dava dan juga Diva nih? Kalau kabarku sih baik pastinya. Ya, aku alhamdulillah baik juga meskipun cukup sibuk ya. Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kalian yang nonton semuanya sehat semua ya, amin. Nah, jadi for your information aja, SMA Negeri 2 Jember ini sudah melakukan pembelajaran tatap muka sejak bulan Agustus nih. Nah, berarti kita sudah mengalami dua sistem pendidikan ya. Ada pembelajaran secara daring dan juga luring. Nah, aku mau ke Dava dulu nih, lebih suka pembelajaran daring atau luring? Kalau aku sendiri tuh lebih suka pelajaran daring. Karena apa? Aku tuh tipe anak yang bisa belajar sendiri dan memahami mapel sendiri. Ya aku juga bisa, aku lebih suka explore hal-hal baru tuh dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau aku sih gitu. Mandiri ya Dava ini. Nah, kalau Diva nih gimana nih? Nah, kalau aku sendiri, aku suka belajar secara luring. Jadi aku tim offline gitu. Karena apa? Karena dengan kita belajar secara tatap muka, kita nih bisa berdiskusi, bertukar pikiran langsung dengan guru dan dengan teman-teman. Dan menurut aku komunikasi secara langsung dan spontanitas dalam belajar tuh mendukung banget nih dengan sistem pembelajaran yang aku sukai seperti itu. Selain itu juga dengan pembelajaran offline, aku tuh bisa ketemu teman-teman. Nah, belajar bareng teman ini menurut aku lebih asik aja kayak gitu sih. Ya, Aku tim benar. offline. Wah, ini jadi Dava sama Diva nih beda ya pilihannya. Tapi keduanya sama-sama mempunyai opini masing-masing ya. Tapi kan gak semuanya belajarnya tuh mandiri seperti Dava ya. Dan kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang dimana pastinya memerlukan interaksi sesama manusia, ya kan Div? Nah, bener banget. Nah, karena manusia nih sebagai makhluk sosial, jadi membutuhkan banget nih yang namanya interaksi sosial, interaksi dengan orang-orang di sekitar. Sedangkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan akhirnya interaksi sosial ini kan dibatasi. Kita tuh harus dibatasi bertemu dengan orang langsung. Jadi istilah tuh kita harus lewat internet lah kayak gitu. Jadi menurut aku makhluk sosial kok dibatasi interaksi sosialnya, dan itu dapat menimbulkan masalah-masalah baru. Salah satunya adalah contohnya itu kecemasan sosial, karena kita terbiasa untuk berkomunikasi secara langsung, harus beradaptasi dengan sistem baru yang melalui online. Jadi menurut aku ketika nanti kembali lagi ke sistem bertatap muka itu bisa menimbulkan takut, gelisah sendiri ketika berhubungan dengan orang lain seperti itu. Pastinya sangat mengganggu ya kecemasan sosial ini dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, iya juga ya kalau misalnya kita mau tanya, misalnya kita memiliki kecemasan sosial pasti merasa cemas, takut gitu kan. Nah, menurut Dava nih gimana nih? Kalau kecemasan sosial, kalau menurut aku sendiri itu berada di diri kita sendiri. Kalau diri kita memaksa kita untuk gak bertemu dengan orang lain, itu ya bisa terjadi kecemasan sosial. Jadi selama pelajaran daring juga harus ada ketemunya sama orang lain lah, misal sama orang tua atau guru atau teman, tetap berinteraksi lah. Kalau nggak berinteraksi itu nanti tujuannya bisa buruk gitu loh, bisa menuju ke stres gitu kan. Iya benar-benar. Stres habis itu depresi gitu kan. Ya. Kalau menurut aku sih gitu. Benar Dan banget. menurut yang aku baca juga, data 1 dari 5 anak remaja yang berusia 15 sampai 24 tahun itu mengalami depresi karena pembelajaran sistem jarak jauh ini. Dari banyaknya tugas, kemudian kurangnya penyerapan materi, menurut aku tuh juga bisa menambah faktor stres yang dialami oleh siswa seperti itu. Iya, betul banget ya. Emang selama pembelajaran daring nih lebih sering ngasih tugas ya daripada materi sebenarnya ya. Iya. Nah, sekarang kan kita udah ngomongin tentang kesehatan mental nih. Gimana nih kalau misalnya dalam masalah ekonomi pembelajaran era new normal ini? Kan kalau misalnya dilihat-lihat ya, ini kan lebih banyak pengeluarannya tuh saat pembelajaran daring kan. Nah, Dava nih kan lebih suka pembelajaran daring nih. Gimana nih menurutmu? Kalau masalah ekonomi, aku lebih setuju dengan pelajaran luring. Sekarang aku memihak ke luring karena apa? Kalau pelajaran daring itu menghabiskan biaya cukup banyak daripada pendidikan yang kita dapat. Contoh biaya yang banyak ya pakai data kan. Terus habis itu HP yang memadai buat Zoom, buat berkegiatan online lah. Lah itu menurutku nggak sepadan dengan pendidikan yang kita dapat. Menurut aku sih gitu. Iya, emang pengeluarannya lebih banyak ya. Nah, tapi kan kita perlu memberikan kontribusi pada saat pendidikan di era new normal ini kan. Nah, Diva nih mungkin ada kontribusi dalam pendidikan era new normal nih dalam seperti apa sih? Dalam bentuk seperti apa sih? Oke, jadi menurut aku ya, selain kontribusi dalam mungkin mengerjakan tugas atau
dalam bidang dalam sekolah aja, menurut aku kita bisa berkontribusi dengan mengikuti lomba-lomba online yang diadakan oleh lembaga-lembaga swasta, lembaga pendidikan swasta yang mengadakan lomba-lomba yang bisa dilakukan secara online dari rumah gitu. Nah, salah satu contohnya adalah mungkin lomba-lomba seperti latihan olimpiade untuk KSN seperti itu. Iya, Jadi bener banget. bidang-bidang ada astronomi, ekonomi seperti itu kan kalau yang dari bidang SMA. Nah, aku sendiri ikut bidang ekonomi dan alhamdulillah memang beberapa kali bisa memenangkan perlombaan itu gitu. Hebat banget, hebat banget. Nah, tapi sebagai penutupnya aku pingin dapat pesan nih, mungkin buat teman-teman yang nonton nih, Dava mungkin ada pesan apa nih yang Ya, mau disampaikan? Kalau pesan dari aku sendiri itu kita kan selama ini sudah luring ya. Luring pun jamnya itu nggak kepake full sekolah kayak seperti biasanya kan. Kita juga bisa pakai jam-jam itu dengan kegiatan-kegiatan yang kita suka. Tentu aja yang positif ya. Kayak misal aku sendiri, aku suka dengan penulisan skrip video atau visual audio gitu. Dan aku melakukan itu ya karena aku suka, dan itu adalah kegiatan yang positif menurutku, dan menurutku itu adalah hal yang kreatif yang bisa dilakukan di masa-masa seperti ini. Iya, benar banget. Intinya selalu kembangin kreativitas kalian semua ya pastinya. Nah, itu tadi pesan dari Dava ya. Semoga kita semua bisa mengembangkan, intinya kita terus mengembangkan kreativitas dalam diri kita sendiri ya. Nah, itu tadi pendapat dari Diva dan juga Dava ya mengenai pendidikan di era new normal. Kami dari suku Jawa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.